Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusrihana, NIM 8114184406. Nama presiden saya 52. Pada kali ini saya akan membahas mengenai dominasi oligarki dalam sistem demokrasi di Indonesia. Untuk bagian pendahuluannya, saya akan menjelaskan bahwa sejak berakhirnya panggung kekuasaan Orde Baru dan bangkitnya Orde Reformasi telah melahirkan transisi demokrasi politik dari kekuasaan otoriter ke kekuasaan demokratis. Akan tetapi kekuasaan demokrasi tidak sepenuhnya murni demokrasi. Pasalnya para pejabat bekas Orde Baru berhasil masuk ke dalam sistem demokrasi yang sekarang ini turut menancapkan oligarki di sistem demokrasi. Pada bagian pembahasan, saya ini akan membagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yakni definisi oligarki dan sejarah perkembangan di dunia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari oligarki sendiri adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Sedangkan menurut Aristoteles, oligarki yang makna literalnya dapat diterjemahkan menjadi kekuasaan oleh segelintir orang merupakan manifestasi pemerintahan yang buruk oleh karena sifatnya yang elitis dan eksekutif, terlebih lagi biasanya beranggotakan kaum kaya. Oligarki tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat luas dan yang membutuhkan. Menurut Profesor Jeffrey Winter dari Northwestern University menciptakan definisi baru dalam bukunya yang berjudul Oligarki, yang mana definisi oligarki yaitu seseorang dengan dana yang cukup untuk melindungi wealth defense industry atau industri pelindungan kekayaan. Kemudian pada bagian kedua, yakni mengenai eksistensi atau keberadaan oligarki dalam perpolitikan di Indonesia. Dalam buku yang berjudul Oligarki yang ditulis oleh Winters, menjelaskan tipologi oligarki antara lain. Yang pertama, oligarki panglima. Yang kedua yaitu oligarki penguasa kolektif, yang mana ini bahwa di dalam suatu negara itu para oligarki itu mampu menempatkan dirinya masing-masing, atau dapat juga dikatakan bahwa dalam seluruh sistem pemerintahan itu diisi oleh para oligarki. Untuk contohnya pada tipe ini, ya ini terjadi pada masa setelah runtuhnya Orde Baru atau pada masa reformasi atau sampai masa sekarang ini. Kemudian pada tipe oligarki sultanistik ini bahwa oligarki itu tersentral pada satu oligarki atau oligarki pusat. Nanti di bawahnya ada beberapa oligarki, yang mana para oligarki di bawahnya itu berlindung pada oligarki pusat itu. Tidak sendiri contoh dari oligarki ini itu terjadi pada masa Orde Baru atau pada masa pemerintahan Soeharto, yang mana Soeharto itu sebagai pusat oligarki atau jadi sentral oligarki di pemerintahan itu. Kemudian di bawahnya ada beberapa oligarki kecil yang berlindung di bawah naungan dari oligarki sentral itu. Kemudian tipe yang ketiga yaitu oligarki yang bersenjata dan tidak berkuasa secara langsung. Keempat tipe ideal oligarki yang disampaikan oleh Winters tidak statis atau dalam artian lain berjalan secara dinamis. Hal itu terjadi karena oligarki bisa berubah sedemikian rupa karena mengikuti situasi dan kondisi yang ada. Oligarki sendiri memiliki pengaruh yang sangat besar dalam ranah politik dan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan kenyataan yang ada di Indonesia mengenai perubahan tipe oligarki, yakni oligarki muncul berawal dari masa Soeharto, yang mana pada masa itu tipe oligarkinya yaitu oligarki penguasa tunggal atau oligarki sultanistik. Kemudian setelah jatuhnya rezim Soeharto, yang mana sistem pemerintahannya berubah ke arah yang demokratis, oligarki sultanistik berubah mengikuti situasi perpolitikan yang ada, di mana oligarkinya berubah menjadi oligarki penguasa kolektif. Seperti yang saya jelaskan tadi mengenai tipologi oligarki. Hal itu jadi karena dalam rangka mempertahankan kekayaan yang dimiliki oleh para oligark. Jadi hal itu atau transisi jenis tipologi itu karena dari oligarki bagaimana caranya supaya kekayaannya itu dapat terjaga, oleh karena dia bisa
melakukan transisi, melakukan transformasi dengan mengikuti keadaan situasi perpolitikan. Nah, oleh karenanya, oligarki tidak lantas hilang, akan tetapi penekanan pada hal ini bagaimana kekuasaan oligarkis terjawantah di Indonesia kontemporer. Kemudian pada bagian selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai konsep demokrasi di Indonesia. Robert Adahel dalam studinya yang terkenal mengajukan 5 kriteria bagi demokrasi sebagai sebuah ide politik, yang mana kriteria yang pertama yaitu persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat. Kemudian yang kedua yaitu partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif. Kemudian yang ketiga yaitu pembebaran kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis. Kemudian yang keempat yaitu kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya kekuasaan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan oleh proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat. Kemudian kriteria yang kelima yaitu pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum. Kemudian prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, yang mana demokrasi Pancasila ini dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana saya ini akan mengutip dari Jimli Astiki, yang mana prinsip-prinsip demokrasi Pancasila antara lain yang pertama kebebasan atau persamaan, freedom atau equality. Yang kedua yaitu kedaulatan rakyat atau people sovereignty. Kemudian yang ketiga yaitu pemerintahan yang terbuka dan tanggung jawab. Setelah melihat prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang merupakan konsep yang dijadikan dasar demokrasi di Indonesia, maka sebenarnya demokrasi di Indonesia hakikatnya memihak pada kepentingan rakyat dan bertujuan demi kesejahteraan rakyat. Dalam membuat kebijakan selayaknya harus atas kehendak rakyat atau untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan penguasa. Akan tetapi dari rezim Orde Baru sampai sekarang, kebijakan yang dikeluarkan kebanyakan hanya berpihak oligarki, baik itu kebijakan publik maupun dari produk-produk hukum yang ada. Hal itu terjadi dalam subjek pemerintahan, isinya didominasi oleh oligark. Tidak hanya dalam subjek pemerintahan, akan tetapi partai politik yang ada di Indonesia juga didominasi oleh oligark. Hal ini sudah terjadi sejak rezim Orde Baru sampai masa reformasi sampai sekarang ini. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengaruh oligarki di Indonesia. Salah satu bentuk perwujudan demokrasi di Indonesia yakni pemilihan umum. Dalam pesta demokrasi ini setiap warga negara berhak untuk memilih. Teori demokrasi yang mengatakan bahwa demokrasi berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu sangatlah populer di kehidupan masyarakat. Di Indonesia sendiri, pemilu merupakan ajang 5 tahunan sekali. Para pelaku yang ada di dalamnya sebenarnya sudah dan sampai sekarang itu didominasi oleh para oligark. Mereka masuk ke dalam partai politik yang ada. Para oligark dalam terjun dalam dunia politik ini ada yang langsung terjun dalam pemilu dan ada juga yang terjun secara baik, ada yang terjun secara langsung dalam pemilu dan ada juga yang tidak terjun secara tidak langsung. Nah, akan tetapi mereka tetap memiliki pengaruh. Mereka yang tidak terjun secara langsung biasanya itu ikut andil dalam penyokongan dana yang kemudian diberikan kepada partai politik yang ikut kontestasi dalam pemilu. Hal itu menjadi hal yang dilumrahkan di masyarakat Indonesia. Nah, pada masa pilkada yang baru terjadi kemarin itu ada beberapa calon yang mana oligark itu ada yang turun secara langsung maupun yang tidak secara langsung.
saya mendapat informasi di Pilkada Solo bahwasanya oligarki itu ada oligarki yang tidak terjun secara langsung, akan tetapi itu memberikan penyekorongan dana kepada calon pemimpin daerah tersebut. Kemudian untuk kesimpulannya, setelah jatuhnya rezim Soeharto, perbaikan sistem demokrasi di Indonesia menjadi hal yang sangat ditekankan. Pada masa Soeharto, demokrasi di Indonesia didominasi oleh para oligark. Tipe oligark yang pada masa ini yaitu masa sultanistik. Maksudnya pada masa Soeharto itu oligarkinya sultanistik. Kemudian pengaruh oligarki dalam demokrasi di Indonesia, jadi baik terjun secara langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi oligarki itu dapat melakukan transformasi yang mana pada masa Soeharto itu merupakan tipenya itu oligarki sultanistik. Kemudian pada masa reformasi sampai sekarang itu tipe oligarki menjadi tipe oligarki penguasa kolektif, yang mana dari oligarki itu bisa menampilkan dirinya masing-masing untuk bagaimana caranya untuk mempertahankan kekayaannya melalui kekuasaan. Nah, jika melihat pendapat dari Winter, salah satu cara untuk menghilangkan oligarki yakni dengan melakukan pemerataan kekayaan material, karena yang dinamakan oligarki merupakan kekuasaan minoritas yang menguasai mayoritas. Minoritas di sini mereka menguasai dengan kekayaan material. Yang minoritas di sini mereka menguasai dengan kekayaan material yang lebih dibandingkan dengan mayoritas. Alasan oligarki harus dihilangkan karena memiliki pengaruh besar dalam hal politik, ekonomi, bahkan ranah hukum. Nah, jika kita melihat di ranah hukum bahwasanya setelah oligarki masuk dalam sistem pemerintahan, maka produk-produk hukum yang tercipta itu lebih ke arah hukum yang ortodoks, bukan malah ke arah yang produk hukum yang responsif. Salah satu contohnya yaitu disahkannya Undang-Undang Minerba, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja, yang mana undang-undang tersebut itu lebih berpihak kepada penguasa atau kepada oligarki, bukan berpihak kepada rakyat. Padahal sejatinya negara sendiri itu dibentuk dalam rangka untuk mensejahterakan rakyat, bukan hanya mensejahterakan kepada segelintir orang. Kemudian jika kita melihat dari prinsip demokrasi yang ada di Indonesia itu, bahwasanya setelah oligarki masuk di sistem pemerintahan, maka mengenai kebebasan dari pers itu tidak sedikit lah dari para anggota pers, para jurnalis itu pernah terkena sampai kekerasan maupun sampai dibungkam suaranya untuk memberikan suatu kritikan kepada negara. Padahal kritikan dari rakyat atau dari orang itu sebenarnya bisa menyeimbangkan bahwa untuk menciptakan suatu negara itu menjadi negara yang dapat mensejahterakan rakyatnya itu sendiri. Cukup itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada suatu kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.